Manusia purba hidup jutaan tahun lalu, tapi Adam diturunkan dari surga. Siapa sebenarnya manusia pertama di bumi? Tonton sampai habis, dan sebelum kita bongkar jawabannya, tulis dulu di komentar. Adam duluan, atau manusia purba duluan? Duluan siapa? Nabi Adam? Atau manusia purba? Atau jangan-jangan Nabi Adam itu sendiri adalah manusia purba? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya menyentuh dua kutub besar dalam cara manusia memahami asal-usulnya, sains modern dan wahyu keagamaan. Di satu sisi, kita punya data ilmiah, fosil-fosil manusia purba atau hominin menunjukkan bahwa makhluk mirip manusia sudah berjalan di bumi. Sejak jutaan tahun yang lalu, mereka punya tubuh seperti manusia, membuat alat dari batu, berburu, dalam kelompok, bahkan menguburkan jenazah kerabatnya. Para ilmuwan menyebut mereka Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, dan yang paling mendekati kita, Homo neanderthalensis. Tapi di sisi lain, kita punya Al-Quran, kitab suci, yang menyebut bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Ia diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Adam tidak lahir dari ibu, tidak berasal dari spesies lain, dan tidak melalui proses evolusi. Pertanyaannya, bisakah dua kisah besar ini dipertemukan, atau memang harus dipisahkan? Bayangkan, seorang anak muda, penasaran tentang asal-usul manusia. Ia membuka buku sains, dan menemukan bahwa fosil tertua bernama Sahelanthropus cadensis, berusia 7 juta tahun. Lalu, ia membuka Al-Quran dan membaca kisah Nabi Adam yang diturunkan dari surga. Ia pun bingung. Haruskah ia mempercayai yang satu dan meninggalkan yang lain? Atau, mungkinkah ada jembatan yang menghubungkan sains dan wahyu? Pertanyaan ini bukan baru muncul hari ini. Para cendekiawan Muslim dari masa ke masa telah memikirkannya. Sebagian menolak teori evolusi total. Sebagian lain mencoba memadukan keduanya. Salah satu pendekatan menyebut bahwa makhluk mirip manusia memang pernah ada sebelum Adam, tapi mereka belum disebut insan kamil. Mereka belum punya ruh, belum punya akal, belum mendapat wahyu. Jadi, mereka bukan manusia sejati. Kenapa ini penting? Karena narasi asal-usul manusia bukan sekadar sejarah biologi. Ini soal identitas, iman, dan eksistensi. Siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Di dunia modern yang serba ilmiah, iman kadang merasa terpojok, tapi justru di situ kita butuh kedalaman spiritual dan keluasan berpikir. Kita tidak bisa memahami manusia hanya dari DNA dan fosil, karena manusia adalah makhluk berakal, makhluk yang bisa merasa, makhluk yang bisa sujud kepada Tuhannya. Jadi, apa yang akan kita bahas dalam video ini? Fakta sains tentang manusia purba, pandangan Islam tentang penciptaan Adam, perbedaan tafsir ulama soal makhluk sebelum Adam, upaya untuk menjembatani antara wahyu dan evolusi, serta refleksi, apa artinya menjadi manusia? Ini bukan video yang memberi semua jawaban, tapi ini adalah awal dari sebuah pencarian. Karena bisa jadi, menjadi manusia adalah lebih misterius, lebih kompleks, dan lebih menakjubkan dari yang kita kira. Siap menjelajah bersama kami? Ilmuwan telah menemukan fosil yang mereka anggap sebagai nenek moyang manusia. Mulai dari Homo habilis yang hidup sekitar 2,4 juta tahun lalu, dikenal sebagai manusia terampil karena mulai membuat alat dari batu. Lalu, Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun lalu. Mereka menyebar keluar dari Afrika, menguasai api, dan berburu dalam kelompok. Otaknya lebih besar dari pendahulunya. Kemudian, Neanderthal atau Homo neanderthalensis yang muncul sekitar 400.000 tahun lalu. Mereka hidup di Eropa. Di tengah zaman es, tubuhnya kuat, mereka cerdas, bahkan diketahui menguburkan kerabatnya dengan tata cara tertentu. Semua temuan ini menunjukkan bahwa makhluk mirip manusia sudah hidup di bumi sejak ratusan ribu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Para ilmuwan menyebut mereka hominin. Makhluk-makhluk ini berjalan tegak, membuat alat, berburu, dan berkomunikasi. Tapi, di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ia diciptakan langsung oleh Allah dari tanah,
lalu diberi ruh, diajarkan nama-nama segala sesuatu, dan dijadikan khalifah di bumi. Diturunkan dari surga, bukan lahir dari spesies hewan sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana cara menyatukan dua kisah besar ini? Apakah penemuan fosil manusia purba menentang kisah Adam? Ataukah dua hal ini bisa berdiri berdampingan tanpa saling meniadakan? Sebagian orang menganggap bahwa sains dan agama adalah dua kutub yang saling bertentangan. Kalau kamu percaya evolusi, berarti kamu menolak Al-Quran. Kalau kamu percaya Adam sebagai manusia pertama, berarti kamu anti-sains. Tapi, benarkah sesempit itu? Bukankah kebenaran sejati tidak akan pernah bertentangan? Jika sains jujur dalam mengamati fakta, dan agama benar dalam menyampaikan wahyu, maka keduanya semestinya saling menyinari. Masalahnya, bagaimana cara menafsirkan? Apakah semua fosil itu adalah manusia? Ataukah mereka hanya makhluk mirip manusia, tapi belum seperti kita? Apakah mereka makhluk pra-Adam, makhluk biologis, tapi belum punya ruh dan akal? Atau justru, semua itu salah tafsir? Sains masih terus berkembang, tapi wahyu tetap kekal. Dan di antara keduanya, ada manusia modern yang terus bertanya dan mencari makna. Di bab berikutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam apa saja temuan ilmiah tentang manusia purba, dan siapa sebenarnya mereka. Apakah benar mereka adalah leluhur kita, atau mereka adalah makhluk lain yang pernah berjalan di bumi sebelum kita? Mari kita lanjutkan. Mari kita masuk ke data. Fosil tertua yang ditemukan sejauh ini dikenal sebagai Sahelanthropus chadensis. Makhluk ini ditemukan di Chad, Afrika Tengah, dan diperkirakan hidup sekitar 7 juta tahun lalu. Ia memiliki kombinasi unik, tengkorak mirip kera, tapi lubang tulang belakang menunjukkan ia berjalan tegak seperti manusia. Inilah mengapa sebagian ilmuwan menganggapnya sebagai hominin paling awal calon garis keturunan manusia. Lalu ada Australopithecus afarensis. Spesies ini hidup sekitar 3,2 juta tahun lalu. Fosil terkenalnya bernama Lucy. Lucy berjalan tegak, tapi lengannya masih panjang seperti kera. Ia adalah contoh peralihan bentuk antara kehidupan di pohon menuju berjalan di darat, sebuah jembatan dalam proses panjang evolusi manusia. Selanjutnya, Homo habilis, berarti manusia terampil, hidup sekitar 2,4 juta tahun lalu dan dikenal karena kemampuannya membuat alat batu sederhana. Tengkoraknya menunjukkan kapasitas otak yang meningkat, meskipun wajah dan rahangnya masih sangat primitif. Kemudian Homo erectus, hidup sekitar 1,8 juta tahun lalu. Mereka menyebar ke Afrika, Asia dan Eropa, menguasai api dan membuat alat lebih kompleks. Otaknya pun tumbuh, sekitar 2/3 dari otak manusia modern. Ini menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif mereka. Lalu yang paling dekat dengan kita, Homo neanderthalensis, atau Neanderthal, hidup di Eropa dan Asia Barat, sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun lalu. Tubuh Neanderthal kuat, pendek, dan padat, didesain untuk bertahan hidup di iklim dingin, zaman es yang ekstrem, dan mematikan. Neanderthal menunjukkan perilaku yang kompleks, seperti mengubur mayat, menghias tubuh dengan perhiasan sederhana, mungkin bahkan memiliki bahasa. Akhirnya, sekitar 300.000 tahun lalu, muncul spesies kita, Homo sapiens. Inilah manusia modern dengan tubuh dan otak yang lebih maju. Semua temuan ini tersebar terutama di Afrika. Maka lahirlah teori out of Africa, bahwa manusia modern berasal dari Afrika, lalu menyebar. Perjalanan ini meninggalkan jejak DNA dan fosil, dari savana Afrika, hutan Eropa, hingga gua-gua Asia yang menyimpan banyak misteri. DNA Neanderthal pun masih ada di tubuh manusia modern, terutama pada populasi di luar Afrika seperti Eropa dan Asia. Tapi pertanyaannya, apakah semua makhluk ini benar-benar manusia, atau hanya makhluk mirip manusia, tanpa akal dan ruh? Apakah mereka adalah bagian dari proses biologis, atau makhluk independen yang hidup sebelum turunnya Nabi Adam ke bumi? Di bab berikutnya, kita akan lihat bagaimana perspektif Islam menanggapi semua ini, dan mencoba menjawab teka-tekinya. Bagaimana pandangan Islam terhadap asal-usul manusia? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Artinya, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa proses evolusi biologis.
Tapi, apakah sebelum Adam, bumi ini benar-benar kosong? Para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama, tidak ada makhluk seperti manusia. Sebelum Nabi Adam, semua fosil seperti Homo habilis, erectus, hingga Neanderthal hanyalah hewan atau makhluk lain yang menyerupai manusia. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan, ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tanya para malaikat. Mereka bertanya demikian, karena sebelumnya sudah ada makhluk penghuni bumi yang rusak dan suka menumpahkan darah. Ibnu Katsir menyebut mereka sebagai Hin dan Bin. Apakah mereka makhluk gaib? Atau makhluk biologis mirip manusia? Wallahu a'lam. Pendapat kedua, sebelum Nabi Adam, sudah ada makhluk mirip manusia, tapi mereka belum disebut sebagai manusia sejati. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, mereka punya bentuk fisik seperti manusia, tapi belum memiliki ruh, akal, dan wahyu. Maurice Bucaille dalam bukunya menulis, tidak ada kontradiksi antara makhluk purba dan keyakinan bahwa Adam adalah manusia pertama yang mendapat wahyu. Yasser Qadhi, dalam kuliah terkenalnya The Evolution Controversy mengatakan, mungkin ada makhluk mirip manusia secara biologis, tapi yang membedakan Adam adalah ruh, akal, dan wahyu dari Allah. Bahkan, Ibnu Khaldun, ilmuwan Muslim abad ke-14, dalam Mukadimah menulis, dunia ini berkembang dari tumbuhan ke hewan, dari hewan ke manusia, sampai akhirnya muncul manusia yang punya pemikiran, perenungan, dan peradaban. Penting diingat bahwa ini bukan klaim Darwinistik murni. Ibnu Khaldun tidak menyebutkan evolusi melalui seleksi alam, melainkan perkembangan ciptaan secara bertahap, dengan puncaknya adalah manusia sempurna. Lalu, siapa sebenarnya manusia pertama? Jika kita merujuk pada definisi biologis, bisa saja ada banyak manusia dalam arti fisik. Tapi, dalam pandangan Islam, manusia pertama adalah Adam alaihissalam, makhluk yang diberi ruh, akal, amanah sebagai khalifah, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Nabi Adam bukan hanya makhluk cerdas, ia adalah makhluk beriman. Makhluk yang diajarkan langsung oleh Allah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Dengan kata lain, fosil dan tulang belulang bisa jadi berbicara tentang makhluk purba, tapi hanya wahyu yang bicara soal ruh dan amanah manusia. Dan Adam bukan sekadar organisme, dia adalah awal dari peradaban yang disinari petunjuk ilahi. Sains berbicara lewat fosil, agama berbicara lewat wahyu. Apakah keduanya saling bertentangan? Tidak selalu. Karena bisa jadi apa yang ditemukan para ilmuwan tulang belulang tua, kapak batu, dan jejak purba adalah kisah tentang makhluk sebelum Adam. Makhluk yang mungkin berjalan tegak, membuat api, bahkan hidup dalam komunitas. Tapi mereka belum disebut manusia sejati. Manusia, menurut Islam, bukan hanya soal bentuk tubuh atau besar otak, tapi tentang ruh, akal, dan tugas suci sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam bukan sekadar spesies baru di antara hominin lainnya. Ia adalah makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah, diajarkan nama-nama seluruh benda, diberi amanah sebagai pemimpin di bumi. Ingatlah, Isa diciptakan tanpa ayah, dan Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, bahkan tanpa proses evolusi. Allah hanya berfirman, jadilah, maka jadilah. Inilah bedanya manusia ciptaan dan manusia hasil perkembangbiakan biologis. Jadi, apakah manusia purba benar-benar ada? Sains mengatakan, ya, agama tidak menolaknya secara mutlak. Yang ditekankan agama adalah, Adam adalah manusia pertama yang diberi ruh dan wahyu. Adapun makhluk sebelumnya, mungkin hanyalah bagian dari perjalanan panjang bumi. Sebelum akhirnya, tugas besar diberikan kepada Adam. Dan pada akhirnya, manusia sejati. Bukan hanya mereka yang berdiri di atas dua kaki, tapi mereka yang mampu sujud kepada Tuhannya.